Kenapa kok tadi kita naik mobil terus bawa daun, dada-dada, itu kenapa? Helmi tahu tidak? Tadi kita membawa daun apa ini? Daun palma. Daun palma. Karena kita sebenarnya merayakan liturgi Minggu Palma. Maka kita membawa daun palma. Sebenarnya yang merayakan ini biasanya banyak, ya. Bukan hanya 2 orang, Mas Yuda dan Mas Helmi, tetapi biasa banyak orang, banyak umat juga hadir bersama-sama membawa daun palma, bersukacita dan bergembira. Tetapi umat manusia sedang bersedih dengan merebaknya wabah virus corona ini. Mas Helmi juga sudah tahu, Mas Yuda juga sudah tahu, maka kita merayakannya dengan penuh kesederhanaan. Seperti yang tadi kita lakukan. Begitu. Terus maaf, pada hari raya Minggu Palma ini apa harus menggunakan daun palma? Apa nggak boleh pakai daun yang lain? Boleh nggak ya pakai daun yang lain? Contoh daun yang lain, daun apa coba? Ya seperti daun mangga, ada Daun sawit. Oh, daun sawit. Ini daun apa ya tadi? Palma. Palma atau sawit ya tadi ya? Aduh. Sebenarnya hanya Injil Yohanes ya yang mengatakan bahwa Yesus yang memasuki kota Yerusalem itu disambut banyak orang dengan menggunakan daun palem atau daun palma. Sedangkan penginjil yang lain tidak menyebutkan daun apa yang mereka pakai, hanya ranting berdaun. Hanya Injil Yohanes, ya. Maka gereja ingin meneruskan tradisi ini berkaitan dengan perayaan Yesus yang memasuki kota Yerusalem, ya. Oke, apa? Kenapa tadi kita naik mobil? Kan di kitab suci Yesus naik keledai. Iya betul. Bahwa dalam kitab suci itu Yesus nggak naik mobil ya. Karena zaman dulu memang belum ada mobil ya. Tetapi kenapa kok Yesus naik keledai? Mas Helmi tahu tidak kenapa kok Yesus naik keledai sih? Kok tidak naik kuda, tidak naik unta, tetapi kok malah Yesus justru memilih naiki keledai? Tahu nggak Mas Helmi? Nggak tahu, Mo. Nggak tahu ya? Yesus itu masuk kota Yerusalem disambut sebagai seorang raja. Maka normalnya sebagai seorang raja biasanya dengan menaiki kuda, bukan keledai, tetapi kuda. Kuda itu kan lambang binatang yang gagah dan cepat. Berbeda dengan keledai, ya. Keledai itu kan identik sebagai hewan yang lamban, hewan yang bodoh, hewan yang malas gitu. Tetapi justru Yesus naik keledai, bukan naik kuda. Tentu ada suatu makna tertentu mengapa Yesus memilih keledai. Nah, Romo ingin mengatakan kepada Mas Helmi dan Mas Yuda, kenapa Yesus menaiki keledai? Keledai itu memang identik dengan hewan yang lemah, ya, hewan yang lambat, bahkan dikatakan bodoh. Tetapi sebenarnya keledai tidak demikian. Keledai itu binatang yang mampu memikul beban yang luar biasa berat, ya. Maka Yesus menggunakan keledai ini sebagai suatu makna simbolis bahwa perutusan Yesus yang demikian berat, ya, yang diberikan Bapa kepadanya pasti akan terlaksana karena Yesus mampu untuk menahan segala beban dosa manusia untuk membawa manusia pada keselamatan. Pasti bahwa daun palma yang kita pakai pada liturgi Minggu Palma ini ada suatu makna yang mendalam. Daun palma ini dalam zaman yang kuno menjadi lambang kebaikan dan kemenangan. Lagi pula pohon-pohon palma itu menjadi pohon yang cukup umum tumbuh di Timur Tengah, yang juga menjadi lambang kebaikan, lambang kemenangan, kesuburan, kesejukan, dan perlindungan. Maka daun palma yang kita gunakan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dan kita menggunakannya dengan penuh sukacita dan kegembiraan untuk menyambut Yesus
yang masuk kota Yerusalem. Ya. Kok dalam misa Minggu Palma kita mendengarkan kisah sengsara ya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengapa dalam perayaan Minggu Palma kita justru mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ya? Padahal di awal perayaan tadi kita bergembira, kita bersuka cita. Kok tiba-tiba kita dibawa ke dalam situasi kesedihan karena sengsara Tuhan kita? Maka liturgi Minggu Palma ini sebenarnya ingin melayani dua kelompok umat yang berbeda. Itu yang pernah diungkapkan oleh Romo Bert, ya, dosen teologi di Fakultas FTW. Romo Bert mengatakan bahwa liturgi Minggu Palma itu melayani dua kelompok umat yang berbeda. Yang pertama adalah umat yang intensif mengikuti perayaan Ekaristi, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah, dan akhirnya Minggu Paskah ya. Sedangkan kelompok yang kedua itu adalah kelompok umat yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi seperti yang pertama tadi. Mungkin dia tidak bisa mengikuti Kamis Putih atau ibadat Jumat Agung, atau bahkan Malam Paskah pun juga tidak bisa mengikuti. Artinya umat yang hanya mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu, entah Minggu Palma atau hari Minggu Paskahnya. Nah, gereja melihat bahwa umat yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara intensif perlu juga untuk merenungkan kisah sengsara. Maka kisah sengsara juga diperdengarkan oleh gereja pada perayaan Minggu Palma, dengan harapan umat yang tidak bisa mengikuti entah Kamis Putih ataupun Jumat Agung juga tetap mempersiapkan batinnya ya untuk memasuki misteri kesengsaraan Tuhan. Itu jadi mengapa kok akhirnya kita juga mendengarkan kisah sengsara pada perayaan Minggu Palma. Dari yang pertama gembira, kemudian kok kita masuk ke dalam situasi kesedihan. Oh, jadi begitu ya, Mak? Jadi begitu. Mas Yuda sudah paham belum? Sudah, Romo. Baik Mas Helmi maupun Mas Yuda, kita sungguh bersyukur ya bahwa gereja kita, gereja Katolik itu sangat kaya dengan simbol dan makna dalam setiap perayaan liturginya. Tanpa kita mengenal makna dan simbol dalam tradisi liturgi gereja Katolik, kita pasti akan kesulitan untuk masuk dalam misteri yang kita rayakan. Maka semoga dengan obrolan kita pada hari ini membantu Mas Helmi, membantu Mas Yuda untuk semakin mengerti tentang perayaan liturgi Minggu Palma, di mana kita menyambut Kristus dengan penuh sukacita, tetapi juga ketika kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita. Semoga ini semua membantu kita untuk semakin mendalami iman. Umat paroki Santo Isidorus Singkut yang terkasih, Roma mengucapkan selamat memasuki perayaan Pekan Suci dengan merayakan perayaan liturgi Minggu Palma yang akan kita buka pada hari Minggu depan nanti. Tuhan memberkati.